Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah. Selamat, kalian sudah kelas 12. Sekarang sudah sampai pada pembelajaran dengan materi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Belajar tentang surat lamaran pekerjaan sangatlah mengasihkan karena kalian harus memahami dengan baik. Surat lamaran sangat berguna untuk melamar pekerjaan di instansi yang kalian inginkan. Sudah siapkah kalian? Persiapan kalian yang utama adalah kalian dalam keadaan sehat, sehingga dapat mempelajari materi ini dengan baik pula. Surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi yang bersifat resmi. Surat lamaran yang baik harus memperhatikan isi dan sistematikanya. Kita sudah mengetahui bahwa surat lamaran pekerjaan merupakan perwakilan diri pelamar. Apalagi di masa pandemi, pelamar tidak akan bisa hadir. Dengan demikian, surat lamaran pekerjaan sebaiknya ditulis sebaik dan serapih mungkin. Pada kesempatan pembelajaran pertama, kalian akan mempelajari isi surat lamaran pekerjaan. Kemudian, pada pembelajaran selanjutnya, kalian akan mengidentifikasi sistematika. Semangat ya, kalian pasti bisa. Bab 1. Memahami surat lamaran pekerjaan. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu kalian dapat mengidentifikasi isi surat lamaran pekerjaan dengan kritis, cermat, dan bertanggung jawab agar kalian memiliki pemahaman tentang isi surat lamaran pekerjaan yang benar. Tak terasa, kalian sudah berada di penghujung kelas. Kalian baru saja naik ke kelas 12, pasti di antara kalian sudah memiliki rencana setelah lulus sekolah nanti. Mungkin di antara kalian ada yang berkeinginan untuk langsung bekerja. Nah, apa saja persiapannya? Bagaimana caranya agar kalian dapat pekerjaan sesuai dengan keinginan dan keahlian kalian? Ya, materi ini akan membantu kalian untuk mempersiapkan diri untuk sampai ke dunia pekerjaan. Baik, silahkan kalian amati surat lamaran berikut. Dari contoh yang telah disampaikan, dapatkah kalian menemukan pengertian surat lamaran pekerjaan? Ya, kalian benar. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Melalui surat lamaran ini, pelamar meminta supaya ia diberi pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan bisa juga diartikan dengan suatu surat dari calon karyawan kepada calon majikan yang berisi permintaan supaya karyawan diberi pekerjaan oleh calon majikan. Surat lamaran pekerjaan ini bersifat pribadi dan formal ataupun resmi. Pribadi karena surat tersebut dibuat oleh seseorang, dan formal atau resmi karena menggunakan bahasa resmi. Surat lamaran pekerjaan bertujuan untuk melamar pekerjaan, menjadi karyawan ataupun jabatan tertentu sesuai pada iklan yang ditawarkan. Surat tersebut dibuat oleh individu, ditujukan kepada instansi tertentu dengan harapan dipenuhinya pekerjaan yang diinginkan. Surat lamaran pekerjaan juga bisa dikategorikan surat penjualan yang berhubungan dengan bagaimana pelamar menjual segala potensi diri kepada lembaga yang menyediakan lowongan pekerjaan. Dalam menyusunnya, pelamar dalam surat lamarannya perlu menyebutkan suatu sumber lamaran tersebut di alinea atau paragraf pembuka. Setelah mengetahui pengertian surat lamaran pekerjaan, kalian lebih mendalami lagi tentang jenis-jenisnya. Berdasarkan jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau disebut dengan CV. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut dengan model gabungan. Yang kedua, surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Dalam cara ini,
Riwayat hidup merupakan lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Di dalam praktiknya, jenis yang sering dipakai adalah model terpisah. Walaupun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja. Model ini lebih digemari oleh pelamar kerja karena suratnya tidak terlalu panjang. Selanjutnya, unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Setelah kalian bisa menentukan jenis surat lamaran pekerjaan yang akan kalian buat, sebaiknya kalian mengetahui unsur-unsurnya. Dengan memahami unsur-unsurnya, kalian akan lebih memahami tentang surat lamaran pekerjaan. Unsur-unsur penting di dalam surat lamaran pekerjaan adalah yang pertama, tesis. Bagian surat diawali dengan pernyataan umum tesis, yaitu bagian surat lamaran pekerjaan yang menyajikan pengantar surat. Pernyataan umum ini berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Pada bagian ini, pelamar menyajikan informasi berupa salam pembuka, dan biodata. Unsur yang kedua, argumentasi. Argumentasi adalah bagian surat lamaran pekerjaan yang menyajikan alasan bagi pemilik lowongan pekerjaan untuk menerima pelamar. Pada bagian ini, pelamar menyajikan informasi berupa fotokopi ijazah, CV, dan keterangan lain yang mendukung kompetensi pelamar. Unsur yang ketiga, penegasan. Bagian surat lamaran pekerjaan yang berfungsi sebagai penutup, seperti harapan pelamar, salam penutup dan nama dan tanda tangan. Selanjutnya, fungsi. Bagian yang satu ini merupakan bagian penting. Apa sebenarnya fungsi surat lamaran pekerjaan? Fungsi utama dari surat lamaran pekerjaan adalah sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Karena dengan hadirnya surat lamaran kerja, berarti permohonan tersebut sifatnya resmi dan tentu akan langsung diterima sebagai permohonan dan pertimbangan dalam menerima pelamar tersebut. Ada 3 fungsi dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, sebagai alat komunikasi. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan. Yang ketiga, sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. I've always been afraid my best years have passed. They say the good old days, well, they never last. I've been running into you in my head. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan mudah dipahami dan bermanfaat ya. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih ada yang kurang. Kalian bisa bertanya pada kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa bantu subscribe dan like YouTube channel Ibu. Sekian dan terima kasih dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.